لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وقامنا وسلم ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافئة لكل سلم جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى اللطف والعافية وعلانية يا الله نور قلوبنا وقلبنا على خداوتك والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محمد والأنبياء بهاك السر والبدن وعلى كل صلاة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الشوق وتعلم بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الشوق وتعلم بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama memuji nama Allah, memuji nama kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat ini, semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Tidaklah kita berdiri di tempat ini, keluar dari tempat ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua hajat kita di dunia maupun di akhirat oleh Allah dikabulkan berkah daripada majelis ini, dan semuanya insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak diharapkan seluruhnya untuk dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, bertepatan pada malam ini kita mengenang sosok yang mulia tepat 310 tahun yang lalu pada tanggal 7 Dzulqa'dah, tepat pada 310 tahun yang lalu, yaitu kemangkatan kewafatan daripada Al-Imam Al-Qutub Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Qutbud Da'wah, Qutbul Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu yang kita kenal yaitu Al-Imam Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad.
Di sini kita majelis ini memuliakan nama-nama orang yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah insyaallah. Berkah daripada orang-orang yang mulia, terutamanya berkah daripada Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan, man arafna ma sayafna wa in sayabu. Barang siapa yang mengenal kami, man arafna ma sayafna, dia tidak akan pernah kami lupakan. Barang siapa yang kenal dengan Imam Habib Abdullah Al-Haddad, tidak akan pernah dilupakan sama beliau. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan beliau. InsyaAllah kita dikumpulkan di bawah bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, gurunya para guru, mujaddid di zamannya. Beliau adalah anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khalaqasam bin Al-Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isha bin Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Al-Imam Ali bin Al-Abidin bin Imam Al-Hasan bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis Sayyidina Husain. Beliau ulama yang masyhur, Syekhul Islam, Ahlut Tauhid, Syed Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau dilahirkan di Subair di Hadramut, di Tarim Hadramut, di mana beliau dilahirkan Lailatul Khamis, yaitu malam Kamis, dari min syahri Safar, daripada bulan Safar, pada tahun 1044. Beliau adalah termasuk seseorang yang semangat dalam beribadah. Ketika masa kecil beliau, walaupun beliau memiliki kekurangan berupa penglihatannya, alias beliau tidak memiliki penglihatan karena mengidap penyakit cacar yang begitu parah, sehingga beliau mengalami kebutaan ketika kecil. Walaupun di usia beliau masih kecil dalam hilang dalam penglihatan, tapi beliau tidak pernah patah semangat, tidak pernah patah dalam ibadah. Diceritakan ketika beliau masih kecil dalam menuntut ilmu, setelah datang ke gurunya, beliau menyempatkan untuk mampir ke Masjid Ba'alawi di Hadramut. Beliau mampir ke Masjid Ba'alawi. Di sana beliau sholat duha dengan sempurna, diselesaikan dengan sempurna, kemudian melanjutkan sholat sunnah sebanyak 100 sampai 200 rakaat. Walaupun beliau punya kekurangan, tapi beliau tidak pernah patah semangat dalam beribadah. Sampai ketika dia semangatnya ibadah, ada orang yang menegur dari kalangan Syekh Abu Bakar bin Salim, dari kalangan keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena ketika itu yang masyhur, yang jaya, yang namanya melambung, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada yang menandingi daripada beliau. Ketika itu ada anak cucu keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim datang ke Imam Haddad. Wahai Haddad, engkau mau menyaingi kakek saya, engkau mau menyaingi Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak akan bisa. Ketika itu Habib Abdullah Haddad mengatakan dengan bijak, wahai Habib, wahai Sayyid, saya tidak akan menyaingi beliau. Saya tidak akan menyaingi beliau. Saya mau tanya,
yang memberikan magom, memberikan kewalian kepada Syekh Abu Bakar bin Salim itu siapa? Dijawab oleh keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim tersebut. Yang memberikannya adalah Allah. Yang memberikan magom itu adalah Allah. Terserah Allah memberikan kepada siapapun, kata beliau. Kalau begitu tidak ada kemungkinan Allah memberikan magom itu kepada aku. Kalau orang dulu itu bijak ketika ibarat berbincang, bukan berdebat. Ketika bertukar pendapat itu dia bijak orang dulu. Gak seperti orang sekarang. Harus dirinya itu menang. Ketika itu si keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan gini. Dia berpikir, ya memang magom itu diberikan oleh Allah. Dan Allah akan memberikan terserah ke siapapun. Bisa saja ke Imam Haddad atau bahkan lebih ke Imam Haddad. Ketika itu beliau jawab, "Na'am. Memang magom itu diberikan oleh Allah. Dan aku doakan kepada engkau, semoga engkau mendapatkan lebih-lebih daripada Syekh Abu Bakar bin Salim." Ini jawaban daripada orang yang bijak. Kalau orang sekarang nggak mau, harus dirinya itu menang sendiri. Pokoknya aku paling suki, nggak ada yang bisa menandingi daripada aku. Justru didoakan kembali, semoga engkau mendapatkan magom lebih daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lebih 3 kali dia berdoa. Sampai ditegur oleh orang tuanya, ibadahnya terlalu banyak dalam kondisi yang seperti itu. Beliau sangat dicintai oleh teman-temannya, semangat dalam beribadah. Beliau kalau sudah membaca surat Yasin, beliau selalu menangis. Beliau dikatakan salah satu futuh beliau yaitu daripada surat Yasin. Karena ketika beliau menyimak surat Yasin begitu menangisnya geru-geru. Menangisnya terseduh-seduh beliau. Dan juga dikatakan beliau ini adalah ulama yang sempurna dalam dakwahnya. Sampai dikatakan di kalam Al-Imam Alwi bin Syihabuddin beliau mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk mendapatkan magom setelah Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Seandainya ada nabi, tapi tidak ada. Setelah Nabi Muhammad sudah selesai. Khataman Nabiin ada Nabi Muhammad SAW. Yang mampu, yang pantas mendapatkan magom itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai beliau mengatakan magom beliau tidak akan bisa dicapai oleh siapapun kecuali Imam Mahdi. Magom beliau tidak akan bisa dicapai oleh siapapun kecuali Imam Mahdi. Ketika muda beliau sudah mengemban wali kutub. Kalau kita masih muda bingung mau nikah. Kalau beliau dengan usia yang muda 25, beliau sudah mengemban wali kutub. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia. Dikatakan bahwa pemegang wali kutub terlama yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 60 tahun lebih. Beliau meninggal usia 80 tahunan. Beliau mengemban wali kutub 60 tahun lebih. Beliau adalah qutbul dakwah, pemimpinnya dakwah. Karena apa? Karena ketika itu beliau sudah memiliki ilmu yang sangat Masya Allah, magom yang Masya Allah, sampai dikatakan beliau pernah mendapatkan magom dari Syekh Abu Bakar bin dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Datang magom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau ditumpahkan kepada beliau mengatakan, sudah cukup magom aku berikan kepada santriku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Magom Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ketahui beliau pernah mengatakan bahwa semua wali ada di bawah kakiku. Magom Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu mau diberikan kepada Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad bukannya menolak, tapi beliau merasa cukup. Beliau sudah cukup, gak tamak beliau. Aku berikan kepada santriku yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu baru santrinya mendapatkan magom seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua santri beliau jadi wali. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih,
alamat dunia. Ilmunya Masya Allah beliau. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Umar Al-Bar. Santri beliau banyak dan semua jadi wali. Kalau mau lihat seorang santri, lihat gurunya siapa. Syekhuna Kiai Haji Zainul Hasan mengatakan, Habib, kalau melihat seseorang itu hebat, dakwahnya hebat, ibadahnya hebat, coba lihat siapa gurunya. Dan gurunya para guru yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya guru yang bersanad kepada Rasulullah, tidak akan keluar daripada jalan Rasulullah SAW dan pasti menjadi orang yang hebat. Terbukti Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Umar Al-Bar, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, santri-santri beliau menjadi wali, menjadi orang hebat semua. Karena apa? Didikannya Habib Abdullah Al-Haddad, beliau dididik langsung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikatakan qutbud dakwah, pemimpinnya pendakwah. Karena ketika itu sudah ilmunya sudah Masya Allah, sudah hafal Quran, hafal Quran dari kecil, bukan ketika besar, ketika kecil dalam kondisi tidak memiliki penglihatan. Kita punya mata masih belum hafal Quran, juz 30 belum hafal. Beliau walaupun tidak memiliki penglihatan yang begitu sempurna, tapi tidak menghalangi beliau untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika itu beliau diperintahkan sama gurunya untuk berdakwah. Haddad gum takallam. Habib Abdullah Al-Haddad berdiri, bangunlah dari pada umum dan kemudian kau berbicara tentang ilmu, dakwah. Gum takallam ya Haddad. Bukan beliau menolak perintah gurunya, tapi beliau masih merasa tidak pantas dalam menyampaikan ilmu. Padahal udah Masya Allah keilmuannya, gak seperti saya ini, masih berani ngomong tapi beliau menolak, gak mau. Kemudian datang guru lagi, semuanya bukan dia menolak, tapi dia tidak mau karena merasa tidak pantas, tawaduknya beliau. Sehingga beliau datang dari alam barzah. Datang wali-wali datang kepada beliau untuk mengatakan ya Haddad gum takallam, ditolak semua. Sehingga kata bin Ali ya Haddad gum takallam, masih beliau tolak. Terus wali sampai ketika itu datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Haddad gum takallam. Ketika itu langsung mengatakan na'am. Ya Haddad gum takallam, na'am. Ketika itu Rasulullah yang memerintahkan, langsung beliau mengatakan baiklah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah beliau direstui langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah beliau bukan lagi direstui gurunya, bukan lagi direstui wali-wali lagi, tapi direstui oleh pemimpinnya para wali, pemimpinnya para guru, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya banyak. Beliau dikatakan dakwahnya dengan 3 langkah, sempurna, lengkap. Bil qalam, bil fam, bil qadam. Bil qalam dengan tulisannya, bil fam dengan lisannya, bil qadam dengan langkah kakinya dia gunakan untuk berdakwah kepada Allah. Bil qalam, bil fam, bil qadam. Dia gunakan dengan penanya, dia tulis. Banyak kitab-kitab beliau, salah satunya An-Nasaid Diniyah, di mana dikatakan beliau Nasaid Diniyah ini adalah Jami'atu fi Ihya Ulumuddin, adalah kumpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sampai dikatakan seandainya Imam Ghazali hidup di sesudah zamannya Imam Haddad, maka Imam Ghazali akan menukil daripada kitabnya Imam Haddad untuk menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sampai ada yang mengatakan juga, jangankan setelahnya, seandainya Imam Ghazali hidup di zaman dengan Imam Haddad, maka Imam Ghazali akan berguru kepada Imam Haddad. Tapi alhamdulillah rahmat dari Allah, Imam Haddad dilahirkan di zaman yang sudah mulai agak rusak.
Bang Haddad dilahirkan sebelum itu mau mengambil manfaat seperti apa kita nanti. Yaitu kitabnya Nasaidiniyah, yaitu Jami'at fi Ihya Ulumuddin, kumpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini dikatakan bahwa setelah daripada Quran hadis yang pantas yaitu adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Juga dikatakan kekhususan daripada kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad. Sering saya katakan mayukra'ul Bukhari illa wan nabiyyu hadir. Ketika dibaca kitab Bukhari maka Nabi akan hadir. Ketika disebutkan kitab Bukhari, Nabi itu akan hadir di majelis tersebut. Wala kalamul Habib Abdullah Haddad illa huwa hadir. Begitupun juga ketika dibacakannya kitab Habib Abdullah Haddad, Nabi Muhammad SAW itu akan hadir. Insya Allah Imam Haddad hadir di sini menyentuh hati kita sehingga hati kita lebih baik, hati kita lebih bersih sehingga bisa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kitab-kitab beliau, An-Nasaidiniyah, Da'watul Dammah, Risalatul Mu'awanah, Fusulul Ilmiyah, Sabilul Intikar, Kitabul Hikam yang sering kita baca ketika malam Jumat. Kita bacanya Kitabul Hikam, berupa kumpulan-kumpulan kalam Habib Abdullah Al-Haddad. Sampai dikatakan oleh ulama itu, kami tidak pernah merasa bosan membaca kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Bukan sekali dua kali dihatamkan selesai, tapi sampai ratusan kali terus dia baca tidak pernah bosan. Karena apa? Karena selalu saya mengulang daripada kitab tersebut, selalu ada ilmu baru yang aku dapatkan. Padahal diulangnya sudah ratusan kali. Biasanya kitab itu dibaca sekali dua kali, ya itu saja ilmunya. Tapi karena keberkahan yang menulisnya, keberkahan daripada kitab tersebut, sehingga ratusan kali pun dibaca selalu dapat ilmu baru di dalam kitab tersebut. Padahal kitab itu saja, tapi yang ia dapatkan adalah ilmu baru. Itu keberkahan daripada kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Juga beliau adalah salah satu pencetus daripada tahlil. Beliau adalah orang yang pertama mencetus Sayyid Ali Al-Barjanji. Tapi ulama sepakat bahwa Habib yang mengarangnya adalah Habib Abdullah Haddad karena beliau lebih lahir terlebih dahulu. Habib Abdullah Haddad berarti lebih tua Habib Abdullah Haddad, dan juga dilihat daripada susunan rotibnya persis seperti daripada tahlil. Coba kita lihat, ada la ilaha illallah, ada salawat, ada subhanallah, ada ayat kursi, ada al-fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul birabbin nas, qul huwallahu ahad. Di situ ulama berpendapat bahwa yang pencetus daripada tahlil pertama adalah Habib Abdullah Haddad. Bayangkan setiap malam Jumat, anggap saja setiap malam Jumat, setiap malam Jumat dibaca tahlilnya, lihat keberkahannya. Sampai sekarang amal jariah untuk beliau akan terkirimkan. Karena apa? Karena keikhlasan beliau sehingga Allah jaga apa-apa yang beliau miliki. Sampai beliau katakan, madaduna, keberkahanku itu madaduna fi auladina wa kitabuna, keberkahanku itu ada di kitab-kitabku. Ulama itu mengatakan seharusnya setiap rumah itu punya kitabnya Habib Abdullah Haddad. Untuk apa? Untuk sebagai jimat di rumah-rumah kalian. Jadi kalian gak perlu datang ke dukun, gak perlu nyari syarat-syarat, cukup beli kitab Habib Abdullah Haddad, taruh di rumah, akan memberikan keberkahan, akan menjadikan benteng bagi rumah tersebut. Wis gak usah nyarat-nyarati, gak payu wis dukun akhirnya. Dukun gak payu akhirnya. Wong pinter gak payu akhirnya. Cukup beli kitabnya Habib Abdullah Haddad, ditaruh saja udah menimbulkan keberkahan bagaimana dibaca daripada kitab beliau. Salah satunya Nabi akan hadir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
banyak ya. Terus juga di sana disebutkan kitabuna wa auladuna, kitabku, anak keturunanku, dan juga makananku. Nah, ini sajian daripada Hadratul Haddad. Insyaallah jadi obat semuanya insyaallah. Walaupun cuma minumnya itu dan cuma roti, tapi jangan disepelekan. Ini keberkahan daripada Hadratul Haddad. Insyaallah semua yang sakit diangkat penyakitnya. Yang punya penyakit hati terutama penyakit yang berbahaya ini semua Allah angkat. Insyaallah keberkahan daripada makanan Hadratul Haddad. Keberkahan beliau ada di kitabnya, di anak keturunannya, serta di makanannya. Insyaallah mendapatkan keberkahan Hadratul Haddad. Sedikit saja itu saya kisahkan, banyak kisah-kisah beliau yang mungkin Al-Fakir ceritakan tidak cukup waktunya di sini, dan juga nanti terlalu malam ya, sudah 10:30 ya, insyaallah mendapat keberkahan beliau. Semoga semua dipandang oleh beliau, mendapatkan keberkahan beliau, anak keturunan jadi anak yang soleh Allah, dihalalkan semuanya dapat berjumpa Rasulullah SAW minimal 1 kali saja ya Allah, walaupun cuma dalam mimpi ya Allah, minimal sekali saja dalam hidup saya ya Allah, dalam hidup kami ya Allah. Perkenankan kami semua dapat memandang wajah indah Rasulullah SAW. Semoga semuanya husnul khatimah. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh, yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunasi, yang rezekinya seret Allah permudah, yang belum berkah Allah berkahi, yang baik semoga Allah lebih baik, yang buruk semoga Allah rubah jadi yang baik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit masya ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, maka kata Nabi apa? Wajabat lahu syafaati, maka dia berhak, dia wajib mendapatkan syafaat aku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ijazah, ini datangnya dari Nabi, jadi bisa umum untuk siapapun. Saya menukilnya dari kitab Nasoid Dunia di bab salawat, bisa kalian cari, bisa kalian lihat, kita baca bersama-sama. Insyaallah semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Kata Nabi apa? Wajabat lahu syafaati, Allahumma ja'alna minhum. Semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, sudah terlalu malam, acaranya terlalu panjang, mohon maaf. Insyaallah semua dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.